Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah Anda berapa bulan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis? Dan apakah orang mukmin di waktu itu yang menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis kemudian mati sebelum dipalingkan kepada Ka'bah? Apakah sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana penjelasannya? Mari simak tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 152 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u ay al-juhalu. Orang-orang bodoh akan bertanya minan nasi dari manusia al-yahudu wal musyrikin. Al-yahuda wal musyrikin, yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik akan mempertanyakan ma wallahum, apa yang memalingkan mereka, yakni yang memalingkan Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblatnya mereka yang dahulu pernah mereka menghadap kepadanya. Ala istiqbaliha fi shalah, yaitu ketika salat. Awalnya menghadap Ka'bah, kemudian kenapa sekarang menghadap ke Baitul Maqdis? Wahia Baitul Maqdis wal ityan bisin adalah alal istiqbal minal ikhbar bil ghaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata sayaqulus, menggunakan sin di sini sebagai bentuk pengkabaran atau informasi tentang yang gaib. Artinya akan terjadi pertanyaan semisal ini kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah miliknya Allah itu timur dan barat. Ai al jihad kulliha, semua arah, termasuk utara selatan. Fa ya'muru bit tawajjuh ila ay jihatin sya'ah la i'tirad alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadapkan ibadah atau salat itu kemanapun Allah berkehendak. La i'tirad alaihi, tidak ada penentangan dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yahdi may yasha'u hidayatahu, Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yakni dinil Islam. Ai wa minhum antum, yang dimaksud yahdi may yasha' ini di dalam tafsirnya adalah wa minhum antum, yaitu orang-orang yang beriman. Dalla ala hadza, yang menunjukkan hal ini, ya, buktinya adalah wa kadzalika kama hadainakum wa kadzalika kam ilaihi ja'alnakum ya ummat Muhammad ummatan wasatun. Dan begitulah kami menunjukkan, kami memberi petunjuk kepada kalian, yaitu menjadikan kalian orang-orang mukmin, umat Nabi Muhammad ummatan wasatun, umat yang pertengahan, khiyaron udulan, yang terpilih dan adil. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, anna rusulahum ballagathum, bahwasannya rasul-rasul mereka sudah menyampaikan ajaran kepada mereka, kepada umat manusia itu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian, annahu ballagakum, bahwa dia atau beliau ini sudah menyampaikan ajaran kepada kalian. Wa ma ja'alna sayyadna al-qiblah, dan tidaklah kami menjadikan kiblat itu lakah al-an al-jihah allati kunta 'alaiha awalan wa hiyal Ka'bah, dan kami tidak menjadikan Ka'bah yang merupakan kiblat awalmu itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai berita berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli ilaiha, jadi salat menghadap ke Ka'bah di waktu beliau di Mekah. Falamma hajara, dan setelah beliau itu hijrah ke Madinah, umira bistiqbali Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan salat yang awalnya dari Mekah, salat habis itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ta'allufan lil yahud, sebagai bentuk pengambilan hati, untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Fasalla ilaihi sittah au sab'ata asyar. Jadi Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis itu selama berapa
bulan, yaitu selama 16 atau 17 bulan. Tsumma hawala, kemudian dialihkan kembali ke Mekah, ke Ka'bah. Illa lina'lamah, jadi pengalihan dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian dialihkan lagi ke Mekah itu illa lina'lamah, tujuannya adalah agar kami, kata Allah, itu mengetahui an ilma zuhurin, sebab secara zahir, man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul ini, siapa fayusaddiquhu, jadi siapa di antara orang-orang Yahudi ini atau orang-orang musyrik yang mengikuti rasul, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayusaddiqu, kemudian membenarkannya, mimma yanqalibu alaihi, dari apa yang sudah dipalingkan dari sebelumnya, an yarji anil kufri, mimma yattabi'ur rasul mimma yanqalibu alaihi, jadi ada yang membenarkan rasul biar dibedakan atau bisa dipilah dengan siapa, dengan orang yang kembali ke belakang. Maksudnya kembali ke belakang adalah roja'il kufri, kembali kepada kekafiran, syakkan fi din, ya sudah ragu-ragu terhadap agama Islam, wa dhannan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hairatin min amrihi, dan menganggap, ya mengira-ngira bahwa Nabi Muhammad SAW itu merasa ragu atas perintahnya, atas urusannya. Wa qad irtadda lidzalika jama'atun, dan memang sebagian umat Islam di waktu itu sudah menjadi murtad. Sebagian, ada satu kelompok umat Islam di waktu itu yang murtad dari Islam, kembali ke agama Yahudinya atau kembali ke orang-orang musyrikinya. Kenapa? Karena mereka merasa atau mengira bahwa Nabi Muhammad itu merasa hayrah, bingung dengan urusannya sendiri, yaitu dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis setelah 16 atau 17 bulan kembali lagi ke Ka'bah. Akhirnya ada beberapa yang murtad. Maka Allah turunkan ini, illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibaih. Jadi biar dipilah siapa yang ikut Rasul dan siapa yang akan kembali ke ajaran kekafirannya. Wa in, ya, mukhaffaf minas tsaqilah. Jadi ini innya ini menggunakan sukun, wa in. Awalnya adalah wa inna, ya minas tsaqilah. Wasmuha mahdhuf, ya, isimnya itu ditiadakan. Ai wa innaha, dan sesungguhnya kanat at-tauliyah ilaiha, dan sesungguhnya pengalihan dari Mekkah ke Baitul Maqdis atau ilaiha lakabiratan, itu syaqatan 'alan nas, sangat sulit bagi manusia, sangat sulit bagi umat Islam di waktu itu, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali yang Allah beri petunjuk bagi mereka untuk menuruti atau menaati apa yang diperintahkan, yaitu dari pengalihan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis itu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan meniadakan atau menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksudnya ini? Ai salatakum ila Baitul Maqdis. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan salat umat Islam yang selama kurang lebih 16 atau 17 bulan yang ke Baitul Maqdis itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat itu ila Baitul Maqdis, bal yusibukum alaih, Allah akan memberi ganjaran, lianna sababan nuzuli as-su'al amman mata qabla tahwil. Jadi karena memang sebab turunnya ayat ini, ya sebab turunnya ini adalah pertanyaan bagi orang yang mati sebelum pengalihan ke Mekah lagi, qabla tahwil ini. Maka yang sudah menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 16 atau 17 bulan, kemudian tidak sempat menghadap lagi ke Mekah atau menghadap ke kiblat sholatnya itu karena memang mati di waktu itu. Nah, bagaimana hukuman? Bukan hukuman. Bagaimana hukum dari sholatnya? Diterima atau tidak diterima? Maka Allah turunkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya Allah tetap menerima sholatnya umat Islam di waktu itu yang menghadap ke Baitul Maqdis. Pertanyaannya, kalau sekarang kita sholat ke Baitul Maqdis diterima apa enggak? Ya sudah tidak diterima, karena Allah sudah menurunkan ayat untuk mengarahkan kiblat umat Islam itu dari Baitul Maqdis kembali ke Mekkah, kembali ke Ka'bah. Innallaha bin nasi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, yakni al-mu'minin raufur rahim, benar-benar maha kasih sayang, fi adami ida'ati amalihim, dalam hal meniadakan atau menyanyiakan
idaati amalihim, amalan-amalan mereka. Wa ra'fah syiddatur rahmah. Ya, rauf ini dari kata ra'fah itu artinya syiddatur rahmah, sangat kasih sayang. Wa quddima al-ablagu lil fasilah. Memang rauf lebih diutamakan daripada rahim agar lebih mengena. Raufun rahim. Qad litahqiq nara taqallubah. Sungguh kami, tahqiq ini artinya untuk kepastian. Sungguh kami telah melihat naro taqallubah tasarrufu wajhika, itu pemalingan wajahmu fi jihatis sama, di ke arah langit. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengarahkan wajahnya ke langit, mutatallian ilal wahyi. Kenapa Nabi Muhammad mengarahkan wajahnya ke langit atau menoleh ke atas ya, ke langit? Mutallian ilal wahyi karena menunggu wahyu. Wa mutasyawwiqan lil amri bistiqbalil qiblah. Jadi Nabi Muhammad kenapa menolehkan wajahnya ke langit di waktu itu? Karena mutatallian wahyu, ingin diturunkan wahyu tentang apa? Perintah untuk kembali menghadap ke Ka'bah. Salat menghadap ke kiblat. Wa kana yawaddu dzalika li'annaha qiblatu Ibrahim. Dan Nabi Muhammad di waktu itu ingin sekali kembali menghadap ke Ka'bah karena memang belum ada perintah, jadi tetap ke Baitul Maqdis. Kenapa Nabi Muhammad ingin balik lagi untuk menghadap ke Ka'bah? Li'annaha qiblatu Ibrahim, karena Ka'bah adalah kiblat salat dari Nabi Ibrahim. Wa li'annahu ad'a ila islamil Arab, dan dengan menghadapkan salat ke Ka'bah, ke kiblat ini ya, maka itu akan menjadi pengislaman kepada Arab. Artinya akan banyak orang-orang Arab yang lebih berpeluang untuk memeluk ajaran Islam. Falanuwalliyannaka nuhawwilannaka. Maka kami akan memalingkan kiblatan tarduha. Kami akan memalingkanmu kiblatan tarduha kepada kiblat yang kamu ridhoi atau tuhibbuha yang kamu cintai. Jadi disitulah Allah menurunkan wahyu, kemudian memalingkan ataupun memindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Mekah lagi. Fawalli wajhaka, nah ini turun. Fawalli wajh istaqbil fis shalah. Nah, menghadaplah ketika salat syatra nahwa Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, ai al-Ka'bah, yaitu Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, khitabun lil ummah, ini kepada seluruh umat Islam. Fawallu wujuhakum fis shalah, maka hadapkanlah wajah kalian ketika salat syatrahu, ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Yahudi Nasrani, la ya'lamuna annahu, bahwasannya hal tersebut at-tawalli ilal Ka'bah, jadi pengalihan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu al-haqqu, itu adalah kebenaran, ats-tsabit, yang sudah tetap, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, lima fi kutubihim min na'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu yatahawwalu ilaiha. Jadi memang disebutkan di dalam kitab-kitab Yahudi Nasrani itu, di Taurat Injil, bahwa tentang Nabi Muhammad apa salah satu bentuk sifatnya adalah akan, atau salah satu tanda dari kenabian Nabi Muhammad bahwa di masa datangnya Nabi akhir zaman ini akan ada yang namanya pemindahan kiblat. Di kitab mereka sudah tertulis. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sama sekali tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Bitta ayyuhal mu'minun, jadi bisa menggunakan ta amma ta'malun, itu berarti khitabnya ataupun pembicaraannya menuju kepada orang-orang mukmin. Sungguhnya Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan wahai orang mukmin, mimtithali amrihi, yaitu melakukan apa yang diperintahkan. Wabiliya, dan juga bisa menggunakan ya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, ai al-yahud, yang dimaksud adalah orang yang Yahudi, wahai orang-orang ya Yahudi, min ingkari amril kiblah, dengan berupa pengingkaran perintah kiblat. Walain, lamul qasam, dan demi, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah, dan demi jikapun engkau wahai Muhammad ataital ladzina utul kitab bikulli ayah, engkau mendatangkan kepada ahli kitab itu setiap tanda-tanda
ala sidqika tentang kebenaranmu fi amril kiblah tentang urusan kiblat ini, mattaba'u ay la yattabi'un, mereka pasti tidak akan mengikuti kiblataka kiblatmu itu, inadan karena mereka membangkang. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan engkau wahai Muhammad tidak mengikuti atau tidak akan mengikuti kiblatnya mereka, qat'un li tam'ihi fi islamihim wa tam'uhum fi udihi ilaiha. Jadi ini merupakan kepastian tentang keinginan Nabi Muhammad agar mereka itu masuk Islam. Wa tam'ihim fi udihi ilaiha, dan ini merupakan kepastian juga tentang keinginan mereka agar Nabi Muhammad kembali kepada wa tam'ihim fi udihi ilaiha wa tam'ihim fi udihi ilaiha, dan kepastian tentang keinginan mereka agar kembalinya Nabi Muhammad ke Mekah. Jadi wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatahum. Jadi antara orang Yahudi dan Nasrani ini satu sama lain tidak mengikuti kiblat yang lainnya. Ai al-yahud kiblatun nasara wa bil aks. Jadi orang Yahudi tidak mengikuti kiblatnya Nasrani, orang Nasrani tidak mengikuti kiblatnya Yahudi. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jikalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, allati yad'unaka ilaiha, yaitu ketika mereka mengajak kepada nafsu itu, mimba dimaja akan minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, yaitu al-wahyu, innaka idzan ini taba'ta farido, sungguhnya engkau jika demikian, yaitu mengikuti mereka, kemudian engkau ridho, laminadz dzalimin, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu, orang-orang yang kami beri Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Hu ini apa maksudnya? Muhammadan. Jadi mereka mengetahui Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Bina'tihi fi kutubihim, yaitu sifat Nabi Muhammad tertulis jelas di kitab Yahudi Nasrani. Qala Ibnu Salam berkata, ini orang Yahudi, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Aku sudah mengetahuinya ketika melihatnya, yaitu ketika dia melihat Nabi Muhammad, kama a'rifu ibni, sebagaimana aku mengetahui anakku. Jadi ciri-cirinya itu. Wa ma'rifati Muhammad asyaddu, bahkan pengetahuanku tentang Muhammad ini lebih jelas atau lebih terang daripada pengetahuanku kepada anakku. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Jadi sebagian dari mereka, yaitu orang Yahudi, la yaktumunal haqq, akan menyembunyikan kebenaran. Maksudnya apa? Adalah sifat atau karakter Nabi Muhammad. Wa hum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui hadzal ladzi anta alaihi, tentang engkau ini. Al-haqqu kainan. Al-haqqu di sini adalah kebenaran yang sudah pasti bagaimanapun, mir rabbikah, dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau menjadi bagian dari orang-orang yang ragu. Asyakin, yaitu yang ragu fihi. Ai min hadan nau fa huwa ablau min alla tamtari. Jadi dengan menggunakan firman Allah, fala taku al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, ini lebih mengena, ya. Lebih mengena untuk sebagai larangan daripada ketika Allah berfirman la tamtari, jangan ragu. Jadi Allah berfirman fala takunanna minal mumtari, ini lebih mengena untuk menjadi larangan. Kemudian walikullin, dan di setiap minal umam, dan untuk setiap umat, wajhatun, yaitu kiblatnya, huwa muwalliha, ya, dia atau setiap dari umat itu adalah muwalliha, menghadapkan kepadanya, wajha fi sholati, dalam sholatnya, wa fi qiraati maulaha, ada yang dalam qiraat lain itu maulaha, artinya penanggung jawabnya ataupun maula, ya, ketuanya atau pemeliharanya lah, gitu ya, pemeliharanya. Jadi setiap umat, ya, Yahudi, Nasrani, Islam ini ada kiblatnya masing-masing.
Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Badiru ila ta'at wa qabulah, bersegeralah dalam ketaatan dan keterkabulannya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada niscaya Allah akan berada dengan kalian semuanya. Ya jama'ukum yaumal qiyamati, yaitu akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Fayujazikum bi'amalikum, dan akan sehingga Allah Subhanahu wa taala fayujazikum, membalas ataupun memberi ganjaran kepada kalian atas perbuatan amal kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kamu keluar, li safarin, dalam sebuah perjalanan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu, ini ketika sholat ya, berarti syatrul masjidil haram, yaitu untuk ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sungguhnya itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, ini diulangi 2 kali. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, diulangi lagi. Karrarahu lit ta'kid. Untuk apa diulangi ini? Untuk takkid, dikuatkan. Li'alla yakunan linnas, yakni al-yahud wal musyrikin, agar manusia itu, yaitu kaum Yahudi dan orang-orang musyrik, agar orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ya, Yahudi dan musyrik, orang-orang musyrik Mekah, li'alla yakuna linnas alaikum hujjah, agar mereka Yahudi dan orang musyrik ini tidak memiliki hujjah, argumentasi, alasan ataupun bahan untuk diperdebatkan, fit tawalli ila ghairihi, dalam pengalihan kepada selain Baitul Maqdis. Litantafiya mujadadatuhum lakum min qabulil yahud yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana. Ini untuk menyangkal perkataan orang-orang Yahudi yang mana mereka mengatakan Nabi Muhammad itu menolak agama kami, yaitu agama Yahudi, wa yattabi'u qiblatana, tapi Nabi Muhammad malah menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, ke kiblatnya kami, kata orang Yahudi. Wa qaulil musyrikin, dan untuk menentang argumentasi orang-orang musyrik yang mereka mengatakan orang musyrik ini yadda'i millat Ibrahim, Nabi Muhammad itu mengakui sebagai millah Ibrahim. Wa yukhalifu qiblatahu, tapi dia kok tidak tapi dia kok menyalahi kiblatnya. Itu maksudnya. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu ke Baitul Maqdis kiblatnya? Katanya mengikuti orang Yahudi, katanya mengikuti agama dari Ibrahim. Maka ini untuk sebagai li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, biar tidak ada lagi argumentasi, ya, tidak argumentasi, sehingga ditentukanlah setelah dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Maqdis kemudian ke Mekah lagi. Illa alladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim, minhum bil inad, karena mereka menentang, fa innahum yaquluna ma tahawwala ilaihim illa mailan ila dini abaihi, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka yang menentang, sungguhnya mereka mengatakan sungguhnya Nabi Muhammad itu tidak kembali ataupun memalingkan kepada Ka'bah illa mailan ila dini abaihi, kecuali karena memang condong kepada agama nenek moyangnya. Wal istithna muttasilun bil makna, yang itu artinya adalah la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalami haula. Tidak ada jadi seorang di antara kalian itu perkataan kecuali perkataan mereka. Tetap perkataan orang Yahudi dan kaum musyrik ini. Fala takshauhum, jadi perkataan-perkataan semacam itu, fala takshauhum, janganlah kamu takut kepada mereka, takhafu jidalahum, jangan takut kepada perbantahan mereka, fitawalli ilaiha, untuk menghadap atau kembali ke ilaiha, ke Ka'bah. Wakshauni bimtithali amri, takutlah kepadaku, kata Allah, bimtithali amri, dan mengikuti perintahku, wali utimmah, dan agar aku sempurnakan nikmati alaikum, nikmatku kepadamu, bil hadayah ila ma'alimi dinikum,
Nah, yaitu petunjuk kepada pondasi-pondasi agama, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapat petunjuk ilal haq. Kama arsalna, sebagaimana kami utus, muta'alliqun bi itmamiha bi irsalna. Kama arsalna, sebagaimana kami utus, fikum, kepada kalian, rasulan minkum, seorang rasul di antara kalian atau dari kalian, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini berarti khitabnya kepada penduduk Mekah. Yatlu alaikum ayatina, membacakan bagi kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, wa yuzakikum, dan menyucikan kalian, minasyirki, dari kesyirikan, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, yang maksud adalah Al-Quran, wal hikmah, ma fihi minal ahkam, hukum-hukumnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, bis-shalah wat tasbih wa nabi, dengan cara salat, tasbih, dan yang lainnya. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Qila maknahu, jadi ada yang mengatakan maknanya dari adzkurkum ini adalah ujazikum, aku akan membalas kalian. Wa fil hadis anillah man dzakaroni, dalam sebuah hadis qudsi, man dzakaroni, barang siapa yang mengingatku, fi nafsihi, dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa man dzakaroni fi malain, dan barang siapa yang mengingatku dalam keramaian, dzakartuhu fi malain khairin min mislihi, dan pasti aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik darinya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, nikmati bita'ah, yaitu nikmatku dengan ketaatan, wala takfurun, dan janganlah kufur, bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Nah, demikian kajian tafsir pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum tutup, kesimpulannya bahwa ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat menghadap Ka'bah, dari Ka'bah kemudian dipalingkan ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis dikembalikan ke Ka'bah, maka ini merupakan sebuah ujian Allah kepada orang-orang Islam di waktu itu, siapa yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan siapa yang tidak percaya, sehingga sebagian mereka memang murtad setelah dikira-kira oleh sebagian orang Islam di waktu itu bahwa Nabi Muhammad ini ada perasaan ragu-ragu terhadap, jadi kalau bahasa kasarnya itu pelin-pelan lah gitu, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Padahal itu adalah perintah Allah sebagai ujian bagi orang-orang beriman di waktu itu, siapa yang akan mengikuti dan siapa yang akan ragu-ragu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji tafsir ini, kita harus percaya bahwa kiblatnya kita ke Ka'bah adalah perintah Allah, dan ini sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Dan sementara sholat kepada Baitul Maqdis sekarang sudah tidak lagi diterima karena tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.